Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, saya barusan dengar statement dari mama saya nyebar, ya mungkin lagi baca teks atau baca berita atau gimana, nggak tahu ya. Saya kaget banget ya bahwa ternyata kok halal dilarang, kebanyakan peraturan halal halal dilarang, pesantren kilat dilarang, apa dilarang dan segala macamnya gitu loh. Orang mau silaturahim aja dilarang gitu. Silaturahim itu kan sambung silaturahim gitu ya. Ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak statementnya, nanti coba saya cek ya. Tapi kalau sampai beneran kejadian, ini namanya kebelinger gitu loh. Bulan Ramadan tuh justru bulannya orang nimba ilmu, jadi pesantren kilat itu harusnya nggak boleh dilarang. Cuma ya kita punya presiden yang bukan orang Islam, ya kan? Sudah bukan orang Islam, gak bisa baca Quran, ya begini akibatnya. Gitu loh. Anda mau mengatakan Prabowo adalah orang Islam, nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Memang beliau tuh terlahir dari orang tua yang berbeda agama. Ya kan? Saya kasih tahu Anda, nih makanya saya kalau nanya saya sampai saat ini masih pro dengan nikah beda agama, tapi dengan syarat. Saya tidak seliberal Ade Armando dalam hal ini gitu lah. Berkaca dari kasus Prabowo dan orang tuanya. Prabowo Subianto, presiden kita saat ini lahir dari orang tua yang berbeda agama. Bapaknya Muslim, Pak Sumitro Jaya Hadikusumo almarhum. Ibunya Dora Sigar, orang Minahasa, Sulawesi Utara, orang Kristen. Ya. Lahirlah 4 anak. 2 perempuan, 2 laki. Ya, Prabowo yang Islam satu-satunya. Tapi saya nggak yakin beliau itu Islam dari lahir. Paling Islamnya itu ketika menikah dengan Titik Soeharto. Karena kakak adiknya semua Kristen, mengikut agama ibunya. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Pengetahuan Prabowo tentang Islam itu kurang banget. Sudah nggak bisa baca Al-Quran, tapi ya beliau pun juga belajar Islam pun asal-asalan. Itulah, asal-asalan. Sebagian gurunya Prabowo kan kemudian lari, termasuk Ustadz Sambo. Ya. Ustadz Sambo tuh katanya gurunya Prabowo katanya gitu. Tapi kan udah nggak lagi, udah di luar. Ya, karena beda circle. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau masalah nikah beda agama, saya memang condong mengikut ke pemikirannya Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, seorang reformis Muslim ya, yang terkenal dengan kitab Risalah Tauhidnya. Dalam tafsir Al-Manar karya beliau, itu kan ayat-ayat Al-Quran yang contohnya di surah Al-Baqarah, satu ayat yang melarang itu. Tapi dibolehkan dalam surah Al-Maidah ayat keberapa saya agak lupa. Dengan syarat hanya pria muslim saja yang boleh menikahi perempuan ahli kitab. Itu. Jadi itu ada tafsirannya. Nah, kalau saya mengikut pendapatnya Syekh Abduh dan Syekh Rashid Ridho yang mengarang tafsir Al-Manar itu ya. Jadi jelas bahwa nikah beda agama menurut mereka boleh, tapi dengan syarat
sebenarnya. Anak-anak dari hasil nikah beda agama itu wajib dibesarkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, nggak boleh dibesarkan di luar dari itu. Dan wajib hukumnya dikenalkan dengan dalil-dalil keislaman, terutama kitab suci Al-Quranul Karim. Itu syaratnya. Tapi bagi yang against dengan nikah beda agama, saya juga bisa benarkan. Argumentasinya adalah dikhawatirkan nanti sang anak malah memilih agama yang berbeda dari orang tuanya. Dan dikhawatirkan juga yang diharapkan orang tua bisa didoakan anaknya kagak bakal nyampe karena agamanya beda. Itu kejadian loh di beberapa ini. Jadi kalau saran saya untuk mengenai hal ini, saya tetap pegangan pada satu kesimpulan aja. Sebaik-baiknya sebuah pernikahan adalah pernikahan yang dilandasi oleh iman dan akidah Islam yang kuat. Bukan karena tampilan luar dari seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.